Hari ini tema kita adalah murid yang berbuah. Salah satu gereja yang hidup, gereja yang bangkit itu adalah berbuah. Ini penting. Kita buka dalam Alkitab kita, dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama dan kedua. Ya, demikianlah firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ya. Sekali lagi saya bacakan untuk kita semua. Setiap pokok anggur yang benar, ya, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Amin. Saudara, menurut survei atau menurut data, faktor utama yang menyebabkan orang percaya tidak berbuah, yang pertama, kekhawatiran dunia. Nah, kekhawatiran dunia ini memang tidak bisa kita hindari. Setiap orang yang hidup pasti ada kekhawatiran. Tapi kekhawatiran yang berlebihan membuat orang itu berubah orientasinya. Ya. Berubah semangatnya. Ada macam-macam reaksi orang yang khawatir. Bisa dia cenderung menjadi orang yang serakah. Yang kedua, orang ini bisa menjadi orang yang mengasihani dirinya sendiri, bahwa tidak ada satupun yang mengerti keadaannya. Bisa juga membuat orang ini minder. Reaksinya karena apa? Kekhawatiran dunia ini. Dia melihat orang lain maju, sedangkan keadaannya hanya begini-begini aja. Dan orang ini bisa mengalami kemunduran dalam hidupnya, mengalami kemerosotan dalam hidupnya, oleh karena kekhawatiran dunia. Yang kedua, tipu daya kekayaan. Gak bisa dipungkirin, di setiap pertemuan-pertemuan, kegiatan apa saja, orang kaya itu seringkali diistimewakan. Betul enggak? Ya, lebih dianggap perkataannya. Bahkan kalau beri nasihat, itu nasihatnya mudah diterima orang, ya, dibanding orang-orang yang mungkin nasihatnya benar, tapi yang dia bawa itu gak seimbang. Ya, dompetnya kurang tebal. Nah, nasihat yang baik sekalipun itu kurang didengar. Itu fakta. Ditipu oleh karena apa? Kenapa? Ditipu daya kekayaan. Kalau ada dalam satu keluarga ada 5 bersaudara, satu yang paling sukses di antara mereka, yang paling sukses inilah yang paling didengar, paling dibanggakan. Karena apa? Tertipu oleh kekayaan dunia ini.
Dan kalau ada di sana orang yang paling bijaksana, memberikan arahan, memberikan nasihat, tuntunan yang tepat, ya, seringkali cuek. Kenapa? Kamu sih bijaksana, buktinya keadaan kamu tidak seperti dia yang ada yang dianggap. Ya kan? Ya nggak salah loh kita kaya. Doa saya semua kaya memang, diberkati, nggak salah. Tapi jangan kita tertipu dengan kekayaan dunia yang sifatnya sementara. Kekayaan dunia ini hanya sebagai bentuk saja bahwa kalau dunia ini aja Tuhan percayakan, ya, bagi orang yang dekat dengan Tuhan, ya, maka hal yang luar biasa lainnya, yaitu surga, pasti Tuhan sediakan. Boleh kita punya segalanya, boleh kita memiliki kekayaan yang tidak terhitung, tapi hidup kita tidak tergantung dengan kekayaan itu. Sikap kita, sifat baik, sifat kerendahan hati tidak mampu merubah karakter kita oleh karena kekayaan yang sifatnya sementara. Saudara, ada orang yang kaya di Kansas, Amerika Serikat. Dalam ceritanya bilang begini, dia hidup dengan satu jerutu, topi golf yang mahal, dan sepatu beli yang mahal, dan mobil Cadillac yang begitu mewah. Saking kayanya saudara kasih Tuhan, dia kasih pesan kepada keluarganya, nanti kalau saya mati, topi golf ini harus dikenakan di atas kepala, sepatu beli yang mahal harus dikenakan di kaki, dan harus saya dikuburkan dengan mobil Cadillacku ini. Luar biasa ya, peti matinya aja mobil. Ya. Nah, waktu dia mati saudara, sebagaimana pesannya, keluarganya melaksanakan itu. Yang pertama, disediakan jerutu di tangannya sambil begini. Jerutu kan gede, tahu jerutu? Tahu. Ya kan? Pernah coba jerutu? Nggak pernah. Sebagian yang sudah ya. Pokoknya gede-gede itu rokoknya. Ya. Kemudian saudara pakai jas yang mewah, bukan lagi mereknya Wool, tapi mereknya itu udah luar biasa. Ya. Pokoknya keren. Lalu kemudian sepatu dikenakan di kakinya dan duduk di mobil, menyetir mobilnya, dan setel dengan kecepatan yang luar biasa, diiringi dengan penangis-penangis profesional. Wow. Waktu sampai di kuburan, lalu kemudian mobil ini diturunkan. Di sana memakamkan itu nggak seperti di Indonesia. Sekarang sudah pakai alat, cing, turun ke bawah. Waktu Yakub Nahawai meninggal, dimakamkan, itu pakai apa itu, hanya ditekan aja turun. Waktu mobil menyentuh tanah, tiba-tiba ada suara, "This is life." Inilah hidup. Orang yang kaya ini, hidup baginya hanya sebuah jerutu, topi golf, sepatu beli yang mahal, dan mobil Cadillac. Tapi kata Rasul Paulus, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Maksud Rasul Paulus, hidup bagiku adalah Kristus. Karena apa? Yesus Kristus ketika ada di dalam dunia ini, dia dianiaya, difitnahkan,
dituduhkan yang macam-macam. Ketika ditampar pipi kanan, dia berikan pipi kiri. Ketika diludahi, dia tidak balas dengan meludahi. Ketika disalibkan, dia berkata, ampunilah mereka ya Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan Paulus berkata, hidup bagiku adalah Kristus. Artinya sepanjang hidup ini tidak pernah lepas dari pergumulan dan permasalahan hidup. Kita tahu Rasul Paulus ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia buta. Dan dia harus melayani orang sederhana yang bernama Ananias. Dan matanya tercelik pada waktu itu. Dan Tuhan tetapkan dia untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Dan orang ini akan menerima banyak aniaya. Rasul Paulus dianiaya di negaranya. Dia dihina, dibenci, di macam-macam, difitnah, dianiaya, dicambuk dan sebagainya. Waktu dia tulis ayat firman Tuhan kepada jemaat di Filipi, dia sedang ada dalam penjara. Dikatakan, aku dibelenggu dari penjara oleh karena Kristus, tapi firman Allah tidak terbelenggu. Seorang Paulus bukan orang yang miskin. Seorang Paulus orang yang taat. Alkitab mengatakan dia nggak cacat melakukan hukum Taurat. Berarti sempurna secara hukum Taurat. Dia sempurna secara hukum Taurat. Dia ahli Farisi, ahli kitab. Dan juga seorang Paulus ini adalah seorang yang memutuskan hukum karena dia golongan Sanhedrin yang menghakimi orang Israel. Dari orang yang kaya, orang yang terhormat, tiba-tiba dia orang menjadi orang yang difitnah, yang dibelenggu, dipenjara. Padahal sebetulnya kalau dia menikmati kekayaan di zaman itu luar biasa. Rasul Paulus. Sehingga dia mengatakan, aku tahu itu kelimpahan, aku tahu itu kekayaan. Semua dia tahu. Tidak ada satu yang menjadi rahasia bagiku. Tapi Paulus mengatakan, ku anggap rugi oleh karena pengenalan akan Kristus Yesus. Masuk. Bahkan segala sesuatu yang ku anggap hebat dulu, dia berkata, ku anggap sampah oleh karena pengenalan akan Kristus Yesus. Sampah, bayangkan. Yang ini faktornya, saudara. Kenapa banyak orang Kristen tidak berbuah? Yang pertama, kekhawatiran dunia. Kekhawatiran itu bisa menyebabkan orang serakah, bisa menyebabkan orang malas, bisa menyebabkan orang minder. Yang kedua, tipu daya kekayaan. Anda boleh punya segalanya dalam hidup. Tuhan berkata kepada orang kaya, waktu dia memperoleh segalanya, dia bilang, aku akan menikmati dan bersenang-senang. Nah, tapi Tuhan tiba-tiba mengatakan, hai kamu orang bodoh, kamu tidak tahu malam ini juga nyawamu akan kuambil, dan harta yang kamu kumpulkan untuk siapakah itu? Itulah orang yang kaya di hadapan manusia, tapi dia miskin di hadapan Allah. Yang ketiga, kenikmatan dunia. Wow, kenapa gereja-gereja di Eropa kosong? Karena mereka semua kaya. Malamnya mereka dugem sampai larut malam, sehingga di jam ibadah mereka sudah lupa kebablasan. Itu Eropa. Ini data, ini saya tampilkan data. Terus lanjut. Nah, ini data. 2% di Indonesia bukan Kristen lagi. Oleh karena apa? Macam-macam. Karena pasangan hidup, dia menjual iman. Banyak kan?
Ada kan, banyak kan? Walaupun pada akhirnya juga dari pasangan hidupnya dia masuk penjara juga. Ya. Ada dulu seorang wanita yang hebat di negeri ini. Dia orang Kristen. Bahkan menjadi Miss Indonesia yang kita kenal dulu. Gara-gara duda keren. Nah, disebut duren. Dia jual imannya. Apa yang terjadi, saudara? Gak lama kemudian suaminya mati kena jantung. Tiba-tiba, mati tiba-tiba. Dia orang Kristen. Tidak lama kemudian dia juga masuk penjara. Tangisan air mata menggelingan di matanya. Dan akhirnya orang itu saya ketemu di penjara di Pondok Bambu. Ternyata nggak secantik waktu saya lihat televisi. Saya ketemu juga, ternyata juga, ya, kasihan. Nah, untuk dunia, saudara, 20%, 21% sudah bukan Kristen lagi. Nah, ini lebih bahaya lagi nih. Kristen tidak ke gereja, berapa? 15% untuk Indonesia. Untuk dunia 37%. Kalau ada di Indonesia 40 juta penduduk Indonesia itu Kristen, 15% berapa juta tuh? Cukup banyak ya. Kalau di dunia Kristen ada 22 miliar. 21%-nya coba hitung jutaan. 31%. Berapa ratus juta. Kemudian ada orang Kristen ke gereja tapi juga minimal 1 bulan sekali, yaitu timbul tenggelam ini. Untuk Indonesia, saudara, 64%. Coba lihat kantong-kantong Kristen Sumatera Utara, terus kemudian Maluku ya, Maluku, Sulawesi Utara, Papua, 64%. Ya, cuma sekali sebulan ke gereja. Ini bukan murid. Ukuran dunia 30%. Nah, kemudian sudah Kristen yang disebut murid yang tangguh itu 20% Indonesia. Tapi ukuran dunia terlalu kecil, hanya 37%. Ini menurut data survei dari Barna Connection. Anak muda Kristen itu 18 sampai 35 tahun. Di data ini, belum termasuk yang tua-tua. Kenapa, saudara? Pokoknya ini yang kuning ini, pokoknya Tuhan Yesus baik. Itu bahasanya. Bukan rohani kalau ngomong loh. Orang yang ke gereja ini bukan nggak ngerti firman, jago. Kalau di kampung saya, dukun itu buka Alkitab, jago Alkitab, kalah Pak Simon. Lah bener. Dukun di sana itu buka Alkitab. Dulu bapak saya itu guru silat. Ya buka Alkitab. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Diselipkan di situ. Jarang kan dukun buka Alkitab. Nah di Nias itu buka Alkitab, jangan salah. Saya nggak tahu di kampungnya Pak Simon pakai Alkitab atau tidak. Ya ini Kristen kayak gini, yang kuning. Ilmu kabar masih kuat. Dan terkenal ini tukang berantem. Itu terkenal ini. Preman yang ada di pasaran, di terminal, di tempat yang mengamankan perumahan-perumahan, itu orang Kristen. Ya. Shalom.
memang hujan di luar. Kemudian saudara, selanjutnya ini pengusaha-pengusaha. Karena apa? Pengusaha itu apa? Banyak proyek yang harus tertangani. Hari ini tantangan proyek di Amerika, besok ke Singapura, ya. Habis itu ke Inggris, nggak punya waktu untuk ibadah. Kenapa? Bisnismen. Wih, itu dia. Itu 64% di Indonesia. Bahkan ada orang yang baru kaya sedikit, gayanya selangit. Ya itu ada di golongan yang kuning ini. Gayanya berbeda. Miliarder yang kita kenal dengan OKB. Tahu OKB? Orang kaya baru. Kalau kita bukan OKB, kaya beneran. Iya, kita bukan OKB. Sorry ya, gak level. Ya. Dan ini orang-orang Kristen ini persaingan yang jadi batu sandungan ini. Dan terkenal ini Kristen yang idealis. Ini ya, kuning ini. Toleransi boleh ya. Sekali lagi, orang Kristen harus toleransi, tapi jangan karena toleransi iman kita sembarangan. Ini tipe yang kuning ini, Kristen tidak ke gereja. Ke gereja hanya ya 1 kali setahun, yang kita kenal kristal. Kenapa? Dan yang menjadi baru pada hari Natal, bajunya bukan hatinya. Terkenal, betul nggak? Kalau Natal, nggak salah ya. Kalau kita bikin seragam Natal itu nggak salah, bagus. Tapi saudara, Natal itu jadi sakral. Dan ketika misalnya Tuhan datang menjemput dia, kan puji Tuhan Pak, Tuhan, saya datang 1 tahun sekali, kan lumayan daripada nggak sama sekali. Ya ini Kristen kayak gini, kan lumayan. Ya orang beli beras aja bisa diskon, masa sih nggak bisa? Kasih Allah itu kan penuh kasih. Nah ini tipe kayak gini, sekali selamat tetap selamat. Pokoknya Tuhan Yesus baik. Emang Tuhan Yesus baik. Masalahnya kamu benar nggak jadi orang. Kemudian yang 1 bulan sekali, itu dia itu sama Tuhan. Bulan ini, minggu keempat tadi saya ibadah. Minggu besok, udah nanti minggu terakhir aja. Itu minggu pertama. Nah ini Kristen begini. Ya, saya kecualikan bagi orang yang bekerja ya. Makanya kita ada YouTube, khotbahnya dengar di sana. Yang nggak ke gereja dengarkan khotbahnya melalui YouTube. Kalau ada kota Pak, lumayan juga kotanya kalau pakai apa ya, online. Tapi harus dengar pesan firman di sini. Yang paling menyedihkan 20%. Kita ini kalau secara data ya lumayan banyak, tapi yang hadir konsisten itu nggak terlalu banyak. Hari ini datang, besok ini nggak datang. Cuma 20%. Memang pemuridan kita di FA kita punya kelompok sel, tapi memang sebagian besar hanya ibu-ibu. Saya nggak adil rasanya. Bapak-bapak perlu dimuridkan bapak-bapak, karena bapak-bapak itu sumber. Suami itu sumber dalam keluarga. Keluarga diberkati itu melalui suami. Kalau suami takut Tuhan, keluarga ikut. Kalau suami bijaksana, semuanya ikut.
Tapi kalau suami sembarangan, nanti juga semua sembarangan. Saudara, saya itu mimpi kemarin hari Sabtu pagi. Saya mimpi. Dan ini mimpi saya ini menakutkan saya. Karena saya dalam mimpi saya itu, kedua anak saya itu jatuh dalam dosa. Tuh, saya bangun jam 3. Biasanya ketiduran lagi saya. Dalam dosa. Dan saya menyaksikan dosa yang mereka perbuat dalam mimpi saya. Nah, tadi itu tiba-tiba saya bangun dalam kesedihan. Saya bilang, ini apa Tuhan? Saya ini selalu mengajarkan anak saya untuk lebih baik mendoakan mereka. Aja Tuhan berkasih pengertian. Itu ada dua hal. Jatuh dalam dosa itu bukan saja apa dia mukulin orang di sana, bukan. Ketika hatinya nggak sama Tuhan, meskipun tumbuh dalam gereja, itu berbicara tentang perzinahan rohani. Betul nggak? Dan kalau perzinahan rohani terjadi, lambat laun juga jasmani akan menyusul. Betul? Akhirnya saya ngomong sama Bu Lesti, saya ngomong sama anak-anak, kita doa. Dan saya juga percaya jemaat juga akan mengalami hal ini kalau tidak segera diantisipasi. Oleh karena itu, selalu saya ingatkan, ayo kembali pada firman Tuhan. Belajar firman Tuhan lebih dalam lagi. Kita kembali di ayat tadi. Nah, ya. Ini perumpamaan Tuhan Yesus. Dalam Matius 13 ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semaduri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpit sampai mati. Terus, ini artinya gini. Yang ditaburkan di tengah semaduri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekotoran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ada pernah di grup ya, satu grup. Apa itu Tuhan, Tuhan, Tuhan? Yang sering memanggil Tuhan tapi aja miskin. Ini benar loh. Kalau Anda nggak punya pendirian yang kuat, Anda bisa minder dengan orang ini dan Anda bisa berubah orientasi. Bisa. Bukan berarti saya membenarkan kalau kita hidup dalam kemiskinan ya. Tidak, saya membenarkan. Tapi jangan itu menjadi tolok ukur kita bahwa kita rohani itu oleh karena itu. Bukan. Tapi juga saya mengajarkan kita sebagai orang Kristen untuk kita menjadi terang melalui prestasi yang kita miliki. Apapun profesimu, kamu harus menjadi terang Tuhan. Oh, puji Tuhan. Bude 5 kalau mengajar, menyentuh hati murid-muridnya. Muridnya semua yang tersenyum dan bahagia ketika guru satu ini datang. Itu kan terang Tuhan juga. Tapi betapa menyedihkannya. Waduh, monster datang. Kan ada guru kan, aduh. Tapi waduh, puji Tuhan. Miss D5 datang. Waduh, hari ini kita naik semuanya. Penjelasannya mantap, perhatiannya mantap. Kalau ada yang kurang, ini tolong benari ini supaya nilaimu jangan turun. Nanti kamu sampai tua, kamu akan diingat oleh murid. Amin. Amin. Ada kesaksian seorang hamba Tuhan. Dia seorang pendeta, juga seorang guru agama. Nah, pada waktu itu muridnya itu dia mengajar pada murid-muridnya. Keluarga ini memang berantakan. Dia dengan sabar mengajarkan, paling bandel ini muridnya. Dia mengajar dengan sabar sambil digoyang-goyang kepalanya. Ya sebetulnya dia kesel. Aduh, berkati murid saya Tuhan. Tapi sambil kesel sebetulnya. Tapi dengan senyum. Memang gurunya itu makan hati.
Ada yang lama setelah ketika dia bimbing, tiba-tiba di jalan dikejar oleh polisi. Dia juga curiga, kok polisi ngejar saya? Saya lengkap, helm, SIM, plat nomor lengkap. Dikejar, salib, pak, minggir, pak, minggir. Ya ya lalu kemudian datang, dia salam, ini Pak Pendeta, dia perlu itu Pak Pendeta. Pendetanya lupa, karena kan muridnya banyak kan? Kamu siapa? Saya murid Bapak yang dulu, yang Bapak sempat goyang-goyang kepala. Ini jadi terang. Saudara, jangan salah. Guru yang baik akan dikenang sepanjang masa. Guru yang baik bukan berarti tidak tegas ya. Oh, suka-sukamu yang enggak. Tapi ada sih. Tapi juga ada guru yang disumpahin oleh muridnya. Loh, bener. Saya melihat dan saya mendengar. Kenapa saudara? Saya mau katakan, kalau orang tua murid dan murid memberkati guru, itu biasa. Itu hak. Terima, itu halal. Tapi jangan gara-gara itu kamu berbuat tidak adil pada murid. Karena ini amplopnya lebih gede, nilainya saya benahi walaupun salah. Saya ada terkagum dengan seorang guru anak saya, negeri, bukan orang Kristen. Bukan orang Kristen. Waduh, semua para murid itu senang dengan dia dan juga orang tua murid senang. Itu gila-gilaan orang tua murid ngasih sesuatu. Tapi guru ini, saya mengatakan ini baru sifat orang Kristen sebetulnya. Walaupun ini ngasih yang segede apapun, tetap muridnya yang terbaik. Yang dikasih murid yang baik ini pun juga yang benar, nilainya prestasinya bagus. Yang dikasih sama gurunya nggak terlalu, biasa aja. Tapi tetap memberikan nilai yang terbaik sebagaimana prestasi itu siswanya. Meskipun ini ngasih lebih banyak, tapi karena prestasinya seperti itu, saya akan tolong dia jangan sampai tinggal kelas. Itu guru yang benar. Amin. Ini kita jadi terang. Harusnya guru-guru demikian, guru-guru Kristen. Saya mau katakan ya, entah nggak tahu apa kebetulan, kebanyakan guru-guru yang ngajar di sekolah agak ribet, bukan agak ribet, justru orang Kristennya. Sedihnya kita. Dan itu kita harus berdoa. Tapi saya berdoa guru-guru Kristen dimanapun mengajar tetap menjadi guru yang dirindukan oleh para muridnya. Amin. Hari ini harus kita berubah. Cara mengajar itu sama, tapi attitude-nya yang berbeda. Punya pendekatan yang berbeda. Percayalah, orang tua murid akan tanta cari nanti. Mana Pak Edward ya? Kok udah lama gak saya lihat? Dicari Pak Edward bukan karena ada masalah, tapi sudah sekian lama saya titipkan amplop belum sampai-sampai. Karena Pak Edward begitu sibuk mengurus muridnya, sehingga Pak nggak sempat ketemu, dan amplopnya masih tetap saya simpan di dompet saya. Dan akan indah pada waktunya. Karena terlalu banyak amplop, ketebalan gak muat di kantongnya Pak Edward. Terpaksa minta tolong ke saya, Pak Petrus, saya menitipkan sebagian. Bisa. Saya mau katakan, amplop diberikan orang tua murid itu baik adanya. Anda wajib menerima itu. Dan itu halal. Dan berbahagialah Anda yang sering menerima amplop itu. Karena seorang guru, dia hidup oleh karena lidah dan bibirnya. Senyumnya,
salamannya, perhatiannya. Sama seperti pendeta. Seorang pendeta hidup oleh pemberitaan Injil. Ya, jadi gak usah pusing cari amplop. Nanti amplop cari kamu. Kalau kamu cari amplop, ada di depan sini. Iya kan? Tapi kalau amplop mencari kita, isinya tebal. Tapi kalau Anda yang cari amplop, haleluya. Ya. Sebagai seorang pegawai, semua kerja di kantor itu monoton, rutinitas, betul nggak? Rutinitas. Tapi kenapa kalau satu ini mengerjakan, kita puas melihat kerjanya? Tapi ini mengerjakannya sama nilainya, sama pengerjakannya, tapi dampaknya berbeda. Kenapa, saudara? Karena dikerjakan dengan hati. Ya, Bu Mary kerja di toko sambil ngambil barangnya. Haleluya. Ini Bu, ada kalanya sambil tersenyum, Bu, ini barangnya. Ini kembaliannya, Bu. Ya udah, saya titipkan sama kamu uangnya. Tolong pegang ya. Maaf belum banyak, baru 50.000 satu item. Kalau 10 item, bagi-bagi deh, Bu. Bisa. Semua itu rutinitas yang kita kerjakan. Tapi kita bisa menghadirkannya dengan cara berbeda. Ketika hati kita dipenuhi oleh firman Allah. Ada istilah kata, kalau kamu ingin memegang tangan seorang gadis, rebut dulu hatinya. Betul? Kalau hatinya sudah direbut, tangannya itu udah gampang digandeng. Betul enggak? Betul. Ya kan? Bu Lesti itu gini aja masih cantik. Dulu cantik. Tapi kenapa bisa masuk di gandengan saya? Karena hatinya telah direbut terlebih dahulu. Iya kan? Gak mudah loh mendekati Bu Lesti, karena orang pendiam kan, dan orangnya cuek zaman itu. Karena udah menikah dengan saya, dia terimpartasi. Iya kan? Lebih ramah. Ya. Pak James dulu dekati nyonyanya, penuh dengan perjuangan. Kalau lagi marah, harus lebih erat dipegang tangannya, takut nabrak kemana-mana. Ya. Luar biasa. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, hari-hari ini kita harus berbuah, yakni berbuah lebat. Ya. Saya rindu nanti ke depan kaum bapak ini, apa ya, kita buat persekutuan kecil-kecilan kita. Saya juga gak adil, hanya ibu-ibu yang paling banyak. Bapak-bapak yang bergabung di hutan kayu itu bukan jemaat kita, dari luar. Masa jemaat kita yang bawa pada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai kesabaran, terus satu lagi. Ada 7 bapak-bapak. Kita perlu persekutuan juga. Kaum pria, kaum bapak. Ya. Dan ibu-ibu tidak boleh ikut karena itu rahasia laki-laki. Lo ada lo ibu-ibu yang saking antusias beribadah, kebaktian anak muda dia ikut, kebaktian WBI dia ikut, kebaktian umum dia ikut, dan luar biasa kebaktian duda-duda pun dia ikut. Padahal udah jelas-jelas ini kebaktian duda-duda.
karena dia janda, saudara. Karena antusias, ada begitu. Ya. Karena yang dibahas bapak-bapak itu, ibu-ibu tidak boleh tahu. Itu rahasia kami. Ya tidak bisa dibocorkan. Ya, apakah nanti melalui Google Meet kita akan berkumpul bersama-sama? Apakah melalui podcast ya? Mana lebih mahal biayanya? Podcast atau Zoom, Pak? Zoom mahal ya, berarti podcast lebih murah. Jadi tinggal nonton di YouTube, jadi bentuknya itu bukan untuk umum, hanya yang dikirimin link itu yang bisa menonton. Jadi tidak bocor di umum. Nah, perlu kita bikin ini. Jadi saya bisa bicara di YouTube ke Pak Semer sambil kerja di PLN. Pak Edward sambil bikin konten juga bisa saya ngobrol sebaiknya. Harganya murah. Ukuran internet biasa aja kan? Kalau YouTube, nah kita buat itu nanti, tinggal kita atur. Ya, tas siapa aja yang sharing terlebih dahulu. Ya, kadang bercurhat mengenai keluarganya. Bukan kita untuk gosipin, tapi untuk kita doakan bersama-sama. Apa yang kita bicarakan di sana, jangan disampaikan sama istrinya, nanti bahaya. Iya kan? Iya kan? Nanti gak bisa terbuka sama kita. Cukup laki-laki, tapi biasanya laki-laki itu kebanyakan bisa menjaga rahasia karena kantongnya terapi. Ya kan? Coba lihat tas laki-laki, semua ada kantongnya. Kalau wanita digabung semuanya. Lihat di tas, saya lihat di tas Bu Lesti juga begitu kan? Dompet ada di situ, listriknya ada di situ, apalagi? Bukti-bukti pembayaran juga ada di situ. Bukti belanjaan. Nah, kalau pria beda. Semua kota ini, kota itu, kota ini, dan kota itu. Rapi. Ya. Nah, termasuk juga HP. Passwordnya juga lengkap. Ya, ya. Terus lanjut ya. Jadi kita harus berbuah. Lanjutkan tadi. Nah, hari-hari ini kita harus lebih. PowerPoint-nya sempat mati tadi ya. Ya, sambil dicari. Ya, itu dia. Terus terus tadi, sebentar, kembali ke sini tadi ada yang survei tadi. Saya berdoa nanti kita nggak masuk di golongan kuning ini, kita masuk di golongan yang hijau. Hijau atau biru itu? Biru ya. Iya, biru. Nah, murid yang takut. Jadi nanti bapak-bapak yang nggak sempat ke gereja, ada komunikasi kita melalui podcast. Ya, Bu Lesti juga perlu komunitas ibu-ibu. Tapi ingat ibu-ibu, apa yang dibicarakan sama Bu Lesti jangan sampaikan sama suaminya. Amin. Amin. Nanti repot. Cukup di situ. Repotnya itu apa yang dibicarakan di grup, sharing di sana. Jadi bahan omongan sama tetangga, sama saudara yang lain. Itu bahaya, itu namanya merusak. Tapi kalau memang itu rahasia sifatnya, sebaiknya jangan dibicarakan di situ. Kalau memang sanksi, nanti bisa bocor kemana-mana. Setelah apa? Supaya kita ini ke depan, kita menjadi gereja yang sehat, gereja yang diberkati oleh Tuhan. Amin.